Orang kikir mendapat murka Allah. Diriwayatkan ada seorang lelaki miskin yang kemudian menjadi kaya raya dan kikir. Sya'labah. Begitu ia disapa oleh tetangga-tetangganya. Setiap hari tetangga dan saudaranya selalu menyaksikan bahwa kekayaan telah membuat Sya'labah menjadi orang yang sombong dan kikir. Padahal mereka sering mengingatkan kepada Sya'labah untuk membayar zakat dan bersedekah kepada fakir miskin serta anak-anak yatim. Wahai Sya'labah saudara kami, ingatlah kepada saudara-saudaramu yang kurang beruntung. Peliharalah anak-anak yatim di sekitarmu. Niscaya harta dan kekayaanmu akan bersih dari godaan syaitan yang terkutuk, kata salah seorang saudara Sya'labah. Mendengar nasihat-nasihat tersebut, Sya'labah bukannya bertambah sabar atas sifat buruknya, malah ia semakin sombong dan membenci mereka. Kalian semua, apa pedulinya aku mesti menyantuni anak yatim dan fakir miskin itu? Aku dapatkan harta ini dengan kerja keras dan memeras keringat dari pagi hingga malam, bukan karena bermalas-malasan. Harta ini pun juga bukan milik Allah yang mestinya aku bagi dengan orang-orang miskin seperti kalian, ketus Sya'labah. Walaupun mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, saudara-saudaranya terus mengingatkan Sya'labah. Wahai Sya'labah, kesombongan dan kikir itu adalah sifat-sifat tidak terpuji dan paling disukai syaitan yang menjadi musuh nyata bagi manusia. Tetap saja Sya'labah tidak mempedulikan nasihat-nasihat dari saudaranya. Harta ini bukan milik siapa-siapa kecuali milikku. Tidak seorang manusia yang dapat mengatur tentang harta kekayaanku kecuali diriku sendiri, kata Sya'labah dengan sombongnya. Bingung dengan sikap Sya'labah yang keras kepala, saudara-saudara Sya'labah menemui Rasulullah. Wahai ya Rasulullah, saudara kami yang bernama Sya'labah telah berpaling dari ajaranmu. Ia telah menjadi orang yang sombong dan senang memamerkan harta kekayaannya. Kami telah menasihatinya berulang-ulang untuk membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah, tapi ia malah menghardik anak-anak yatim dan fakir miskin, ya Rasulullah, ujar salah satu dari saudara Sya'labah. Mendengar perkataan mereka, Rasulullah SAW segera mengutus sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar, aku perintahkan kamu untuk menemui Sya'labah. Peringatkan dirinya agar tidak menjadi orang-orang yang merugi pada kemudian hari, perintah Rasulullah. Atas perintah Rasulullah itu, Abu Bakar pergi menemui Sya'labah. Wahai Sya'labah, mengapa engkau menghardik fakir miskin dan anak yatim piatu dari rumahmu? Sesungguhnya semua harta kekayaan yang kamu punya itu adalah milik Allah. Lantas, mengapa kamu tidak berserah diri dan membelanjakan sebagian hartamu itu untuk menafkahi orang-orang miskin dan anak-anak yatim? Sesungguhnya orang-orang yang menghardik anak yatim itu adalah sebagian dari orang-orang yang sangat merugi. Niscaya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan dengan harta itu, wahai Sya'labah. Abu Bakar mengingatkan. Dengan penuh kecongkakan dan rasa percaya diri yang berlebihan, Sya'labah menjawab pertanyaan Abu Bakar. Wahai sahabatku Abu Bakar, aku berulang-ulang mengucapkan kepada orang-orang miskin itu bahwa harta yang aku miliki ini sesungguhnya hasil kerja kerasku sendiri. Orang-orang miskin itu tidak membantunya, malah sekarang merepotkan diriku dengan meminta sedekah. Dengar jawaban itu, Abu Bakar tetap bersabar dan kembali berkata, wahai Sya'labah, tidakkah kamu ingin terhindar dari kelompok orang-orang yang merugi di kemudian hari? Janganlah kamu sakiti dan zalimi dirimu sendiri karena kebutaanmu pada harta yang hanya sekedar hiasan dunia belaka. Perkataan-perkataan yang bijaksana dari Abu Bakar tetap tidak dipedulikan Sya'labah, malah membuatnya semakin marah. Wahai Abu Bakar, hentikanlah semua ucapanmu itu. Aku tidak peduli atas apa yang engkau katakan padaku. Pulanglah segera. Aku sangat sibuk hari ini dan harus bekerja guna mengumpulkan harta lebih banyak lagi. Begitulah kata Sya'labah dengan suara yang keras. Dengan hati yang sedih, Abu Bakar pun meninggalkan rumah Sya'labah dan menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah berusaha keras memujuk Sya'labah untuk terhindar dari orang-orang yang merugi karena diperbudak hartanya, ujar Abu Bakar. Mendengar laporan Abu Bakar, Rasulullah hanya membalasnya dengan senyum
dan seolah telah mengetahui apa yang akan terjadi terhadap diri Sa'labah. Semakin hari kelakuan Sa'labah semakin sombong dan kikir. Karenanya Allah marah pada Sa'labah dan menarik kembali semua harta yang dimilikinya. Ladang gandum dan anggurnya musnah, ribuan kambing-kambingnya mati, dan semua pegawainya pun telah lari. Tiap hari Sa'labah memikirkan kekayaannya yang musnah. Ia pun jatuh sakit hingga akhirnya mati karena selalu memikirkan hartanya yang telah hilang. Menyaksikan kejadian yang menimpa Sa'labah, para tetangga dan saudara Sa'labah berkata, sesungguhnya Allah mampu melapangkan rezeki bagi siapa saja yang Ia kehendaki. Dan sesungguhnya juga Allah mampu mempersempit dan membenamkan orang-orang yang ingkar kepadanya. Allah Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Nah, hikmah ceritanya, sifat angkuh, congkak, dan kikir adalah perbuatan yang tidak terpuji. Bersikap rendah hati dan gemar bersedekah kepada fakir miskin atas kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita adalah sifat yang terpuji. Nah, dengan begitu kita akan terhindar menjadi orang-orang yang merugi pada kemudian hari karena godaan harta.